Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Sifa, NIM 517041147. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta, program studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Desain Interface, yaitu UI dan UX. Mata kuliah tersebut diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Yoga Sahria, Eskom Mkom. Materi dan gambar-gambar yang ada pada video ini saya dapatkan dari berbagai sumber di internet. Sumber-sumber tersebut sudah saya cantumkan dalam deskripsi video ini. Kemudian, saya akan menjelaskan poin pembahasan untuk materi kali ini. Yang pertama, yaitu apa itu UI dan UX. Yang kedua, apa perbedaan UI dan UX. Yang ketiga, bagaimana workflow desain UI dan UX. Dan yang keempat, seperti apa contoh penerapan UI dan UX. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu apa itu UI dan UX. UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. User Experience atau UX merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, akan dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Kemudian poin yang kedua, yaitu apa perbedaan UI dan UX. Yang pertama dari tujuan. Fokus pembuatan desain UI dan UX sangatlah berbeda. Desain UI pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk. Sementara, desain UX dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Yang kedua yaitu dari proses desain. Desain UI memerlukan riset. Namun, riset yang dilakukan merupakan riset desain untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep. Sementara itu, karena berfokus pada user experience, proses desain UX berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna. Kemudian yang ketiga, yaitu dari komponen desain. Komponen yang membangun desain UI berfokus pada keindahan tampilan produksi. Komponen UI tersebut diantaranya meliputi warna, gambar dan video animasi, tipografi, buttons, dan visual interaksi lainnya. Sementara itu, komponen desain UX meliputi hampir seluruh komponen pada suatu produk seperti fitur-fitur, struktur desain, dan navigasi. Kemudian yang keempat yaitu dari tools. Untuk desainer UI, keindahan gambar sangatlah penting. Jadi, mereka membutuhkan aplikasi yang mendukung pembuatan desain interface yang detail. Ada banyak aplikasi desain UI yang tersedia, seperti Flinto, Principle, FramesX, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Sementara itu, untuk desainer UX, lebih membutuhkan aplikasi prototyping desain agar mudah mendapatkan feedback dari pengguna. Beberapa aplikasi prototyping desain yang mendukung desainer UX adalah Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu dari skill. Beberapa skill yang dibutuhkan seorang desainer UI adalah desain grafis, desain branding, creative thinking, dan convergent thinking. Sementara seorang desainer UX membutuhkan skill melakukan riset, analytical thinking, problem solving, critical thinking, dan creative thinking. Kemudian, poin yang ketiga yaitu bagaimana workflow desain UI dan UX.
Yang pertama yaitu riset UX. Riset UX merupakan langkah awal dalam membuat desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua, membuat information architecture. Setelah melakukan riset UX, langkah selanjutnya adalah membuat information architecture produk. Langkah ini bertujuan untuk menyusun struktur bagian-bagian pada website atau aplikasi. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat wireframe. Wireframe merupakan sketsa visual dari sebuah produk. Sketsa desain ini juga menunjukkan alur informasi bagi user untuk dapat mengoperasikan produk. Kemudian yang keempat, yaitu mengatur UX flows. Setelah membuat wireframe, perlu mengatur flow bagaimana sebuah produk digunakan oleh pengguna. Kemudian yang kelima, yaitu membuat prototype desain UX. Tahap berikutnya, yaitu membuat prototype desain sesuai dengan desain wireframe dan flow yang telah dibuat. Kemudian yang keenam, yaitu membuat desain sistem. Berikutnya adalah tahap pembuatan desain sistem. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI, seperti icon, font, color palette, dan lain-lain dalam sebuah library. Yang ketujuh, yaitu mendesain user interface. Di tahap ini, UI designer mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedelapan yaitu proses pengembangan produk oleh developer. Di tahap ini, desain yang telah lolos uji coba dan didesain oleh desainer UI mulai didevelop oleh para developer. Kemudian yang kesembilan yaitu desain usability test. Setelah sebuah produk tercipta dengan tampilan yang baik, produk bisa mulai diluncurkan. Namun, sebelum benar-benar diluncurkan ke banyak orang, produk tersebut perlu melakukan proses uji coba yang dilakukan dengan memberikan skor pada setiap fitur desain. Kemudian, poin keempat atau poin terakhir yaitu seperti apa contoh penerapan UI dan UX. Dalam hal ini, saya mengambil contoh dari aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, jasa antar makanan, barang, dan lain-lain. Poin pertama yaitu dari UI Gojek. Dimulai dari konsep desain. Konsep desain Gojek sangat friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Kemudian penggunaan icon. Aplikasi Gojek didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Penggunaan icon seperti ini membuat pengguna jadi lebih mudah untuk mengenali fitur-fitur dari Gojek. Lalu konsistensi desain. Jika diperhatikan, desain tampilan setiap fitur tidak jauh berbeda. Misalnya, layout pada fitur GoRide, GoCar, dan GoSend. Desain yang konsisten membuat pengguna jadi lebih familiar dengan setiap fitur yang ada. Kemudian poin yang kedua yaitu UX Gojek. Dimulai dari fitur yang sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit para penggunanya, seperti GoRide atau ojek motor,
GoCar atau taksi mobil, dan GoFood atau pesan antar makanan. Fitur-fitur tersebut sangat memudahkan pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, alur penggunaan mudah. Dari segi kenyamanan pengguna, Gojek menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural, sehingga pengguna dapat dengan cepat beradaptasi dengan aplikasi Gojek. Berikut materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga materi tersebut bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.